Kami dari salah satu kelompok 12 IPA 1 akan mewawancari orang yang sudah berumah tangga dengan tema pernikahan dalam Islam. Perkenalkan, saya Siti Nafasa Hilmalia. Saya Februan Rialdi. Saya Naila Biana Putri. Saya Naila Askia Putri. Saya Quincy Anissa Ramadhani. Saya Arina Fuskaulia. Saya Fauzan Rahman Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Rahman Nasution dari SMA Negeri 2 Perbaungan. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang hubungan pernikahan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Oke. Baik, saya mulai pertanyaannya. 1. Apa yang menurut Bapak menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat? Untuk menciptakan hubungan keluarga yang sehat itu adalah dengan menjalin komunikasi yang baik, saling memahami, saling pengertian. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan pernikahan? Berbicara tentang konflik, itu ada beberapa jenis konflik yang bisa dikelola atau di manajemen dengan bagus. Kalau dalam hubungan suami istri, konflik itu adalah sebagai bunga daripada pernikahan, bunga-bunga atau pernikahan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tanpa adanya konflik, suasana rumah tangga itu juga tidak akan bisa lebih harmonis. Itu harus tetap ada konflik, itu harus dikelola atau di-manage. Baik, pertanyaan nomor 3, apa saja prinsip dasar dalam berkomunikasi dengan pasangan dalam pernikahan? Prinsip komunikasi itu adalah komunikasi itu adalah ada 2 orang atau lebih yang berbicara sehingga terbangun suatu komunikasi. Kalau di dalam pernikahan, komunikasi itu berarti menciptakan hubungan yang harmonis di antara keluarga. Komunikasi itu adalah komunikasi yang baik. Baik, pertanyaan nomor 4, bagaimana pentingnya saling pengertian dan kompromi dalam sebuah pernikahan yang bahagia? Kompromi dan pengertian itu dalam keluarga sangat dibutuhkan, karena dalam keluarga itu sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kompromi dan pengertian itu akan berujung kepada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Karena misalnya ada pertengkaran kecil di dalam rumah tangga itu, kalau tidak ada saling pengertian atau yang mengalah salah satunya, sangat sulit untuk melanjutkan keluarga tersebut. Oke, baik. Pertanyaan nomor 5, apa yang menjadi peran penting dukungan dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan yang sukses? Apa yang menjadi peran penting dukungan dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan yang sukses? Peran penting kesetiaan dalam hubungan yang sukses, itu sudah pasti. Kesetiaan itu adalah salah satu kunci kebahagiaan, karena kalau masih ada rasa tidak percaya di antara kedua belah pihak, itu akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis. Artinya keluarga itu akan diambang kehancuran. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat berguna bagi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Kami dari SMA Negeri 2 ingin mewawancarai tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya kami boleh bertanya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lisa. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Bagaimana cara Ibu menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan pernikahan? Dalam hubungan pernikahan itu harus ada komunikasi. Jadi kalau ada konflik dalam rumah tangga, setidaknya kita harus membicarakan, mencari titik tengah atau solusi dalam problem yang dihadapin. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa yang menurut Ibu menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat? Kalau menurut saya, komunikasi, saling percaya, tanggung jawab itu yang menjadi kunci utama dalam harmonis. Menurut Ibu apa sih yang membuat hubungan rumah tangga itu retak gitu? Banyak hal yang membuat hubungan rumah tangga bisa menjadi retak. Salah satunya komunikasi dan tanggung jawab. Apakah menurut Ibu umur itu mempengaruhi kematangan dalam rumah tangga? Kalau menurut saya, usia itu nggak menjadi pengaruh dalam kematangan berumah tangga. Pola pikir seseorang itu tidak sama gitu kan. Jadi setiap orang kedewasaan dalam berpikir itu masing-masing. Ya, dalam berpikir menghadapi rumah tangga itu tergantung kedewasaan dalam pola pikir, bukan dalam usia. Jadi usia itu nggak berpengaruh dalam rumah tangga. Untuk yang pola pikirnya itu nggak berpengaruh, tapi kematangan dalam pola pikir. Bagaimana menurut Ibu ikatan rumah tangga dalam syariat Islam? Menurut saya ikatan rumah tangga dalam Islam menurut syariat Islam itu ialah sebuah ikatan yang sah di mata agama dan dilandasi dengan syariat-syariat yang menurut Islam, di mana pasangan dalam rumah tangga itu memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing. Itu kalau menurut saya. Salah satu contoh kewajibannya, Bu? Kewajiban memberi nafkah dan hak menerima kasih sayang. Terima kasih ya, Bu, udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kami semua. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya utarakan benar-benar bisa menjadi masukan bagi kalian, walaupun ya mungkin tidak bagi sebagian orang itu tidak sama. Kami pamit ya, Bu. Ya, harus semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Perbaungan ingin mewawancarai Ibu mengenai arti pernikahan dalam Islam. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya, saya berbicara dengan siapa? Ibu Susi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menurut Ibu menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat? Saling berkomunikasi, saling percaya, saling memahami satu sama lain. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan pernikahan? Menjaga komunikasi, tetap tenang saat konflik datang, menerima perbedaan, komitmen mengatasi perbedaan. Oke. Selanjutnya, apa saja prinsip dasar dalam komunikasi dengan pasangan dalam pernikahan? Prinsipnya pertama, harus ada keyakinan dalam pernikahan. Yang kedua, mempunyai visi yang sama. Contohnya, saling terbuka, suami istri harus kerjasama. Itu adalah kunci untuk keberhasilan dalam rumah tangga.
Bagaimana pentingnya saling pengertian dan kompromi dalam sebuah pernikahan yang bahagia? Kompromi sangat penting ya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ya harus memang penting itu. Saling pengertian, konfirmasi. Gimana menjelaskannya ya? Ya kita harus saling berkomunikasi lah. Berkomunikasi, saling pengertian, semua itu di situ kunci untuk kebahagiaan rumah tangga. Terakhir nih Bu, apa yang menjadi peran penting, dukungan dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan yang sukses? Memberikan rasa nyaman dan rasa percaya. Itu aja. Kalau udah saling percaya, saling sama-sama nyaman, semua terjaga, timbullah dia rasa bahagia dan sukses. Dah itu aja. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah mau berpartisipasi dalam tugas kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya Bu. Sama-sama. Terima kasih juga karena kalian sudah percaya sama Ibu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, kami dari SMA Negeri 2 Perbongan ingin mewawancarai tentang pernikahan dalam Islam. Apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam, bersedia. Sebelumnya kami berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu If. Pertanyaan yang pertama Bu, apa yang menurut Ibu menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat? Komunikasi ya, saling percaya. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana cara menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan pernikahan? Harus saling terbuka, nggak ada yang dirahasiakan antara suami dan istri. Apa saja prinsip dasar dalam berkomunikasi dengan pasangan dalam pernikahan? Prinsip dasarnya, prinsipnya ya saling terbuka juga sih ya kan. Prinsip utamanya. Bu, bagaimana sih cara membagi tanggung jawab dan membangun kolaborasi yang seimbang dalam pernikahan? Menjaga anak dengan baik saat suami kerja, mengajarin anak ngapain tuh ngerjain kayak mana ini ngajari dia kalau ada PR. Bu, apakah usia itu mempengaruhi kematangan untuk menikah? Iya, usia itu berpengaruh. Nah dia kalau udah berusia dia kan udah puas dia waktu masa mudanya. Jadi saat udah dewasa dia rasa ingin bebasnya itu kurang. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga wawancara tersebut bisa menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Perbaungan ingin mewawancarai Ibu tentang arti pernikahan dalam Islam. Sebelumnya ingin tahu nama Ibu siapa? Mailani. Ibu Mailani. Bisa minta waktunya sedikit untuk bertanya kan Bu? Boleh Nak, boleh. Pertanyaan pertama kami, apa yang menurut Ibu menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat? Untuk menjalin hubungan dalam rumah tangga yang sehat itu pertama itu komunikasi ya. Kalau tanpa komunikasi biasanya kita itu bisa jadi ada kesalahpahaman ya. Jadi dalam rumah tangga tuh kalau sering kita komunikasi suasana pun enak dalam rumah tangga ya kan. Paling tidak kalau berhubungan tidak aja berhubungan dalam sama pasangan, tapi kalau sama anak bisa mencair suasana kalau kita bisa sering komunikasi. Makanya kalau komunikasi pun jangan dilibatkan hanya sama pasangan aja, tapi libatkan komunikasi itu bersama dengan anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana cara menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan pernikahan? Iya,
Salah satunya itu menangani konflik dalam rumah tangga, ya kan. Namanya rumah tangga itu kan nggak mungkin mulus ya nak ya, pasti ada selisih paham ya, konflik. Itulah tadi kalau seandainya kita nggak sering-sering komunikasi maka terjadilah konflik. Nah, untuk mengatasinya itu terutama sekali dalam rumah tangga ibu ya, itu mengakui kesalahan kita ya. Kalaupun ada kesalahan, ada konflik, jangan dipendam sendiri ya, bisa jadi sakit kuning juga itu nak ya. Jadi diakui kesalahan kita ya, kemudian perbaiki diri ya. Terus itu tanya sama yang mungkin ada masalah ya kan, mungkin ini anak ya, kita kan nggak tahu ini, mungkin kita ada marah sama anak salah paham ya kan, menangkap amarah kita, makanya bisa jadi si anak tuh diami kita orang tua. Nah itu kan sebagian dari konflik dalam rumah tangga ya kan. Nah kita tanya apa masalahnya, ada baiknya begitu dah. Selanjutnya, apa saja prinsip dasar dalam berkomunikasi dengan pasangan dalam pernikahan? Saling menjaga rahasia, mungkin itu salah satunya ya. Terus itu saling mendukung satu sama lain ya. Ya saling percaya, mendukung satu sama lain. Dah itu aja. Lanjut ya Bu. Bagaimana Boleh. Bagaimana pentingnya saling pengertian dan kompromi dalam sebuah pernikahan yang bahagia? Penting itu memang kompromi untuk menjaga keharmonisan ya dalam berkeluarga. Kalau saling kita bisa pengertian dalam rumah tangga, selain harmonis bisa juga mengurangi stres dalam rumah tangga ya, terutama untuk mamanya. Nih untuk saya nih anak ya, banyak kali nanti nggak komunikasi, nggak ada saling pengertian dalam rumah tangga ya, anak pun nggak ada pengertian sama kita, bisa stres mamanya nak ya, jadi bisa mengurangi kesetresan ya. Udah itu aja. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa yang menjadi peran penting dukungan dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan yang sukses? Kesetiaan memang adalah kunci yang utama dalam rumah tangga ya. Tanpa kesetiaan rumah tangga sebentar aja hancur ya. Makanya kalau kita dalam agama itu ini kalau ibu nggak salah ya, jangan keluar kalau kita nggak ada izin dari suami ya kan. Jadi harus jujur lah ya, terutama hal kecil lah, nyuci nih ya, jumpa duit itu di saku suami ya, duit itu penting untuk suami. Nah kita namanya ibu biasanya tuh dia macam katup mulutnya ya kan, mumpung rezeki nomplok. Nah itu bisa jadi kesetresan bagi si suami ya, kita tenang-tenang aja ya. Nah itu juga bagian dari penyelewengan dalam rumah tangga ya, bukan hanya kalau kita mau izin, mau permisi keluar, bukan hanya kita minta izin, tapi menyembunyikan sesuatu yang memang bukan hak kita juga nggak boleh dalam rumah tangga, bisa hancur kita nak ya. Anak juga ya, kalau jumpa duit orang tua juga dipulangi ya nak ya, jangan disimpan ya nak ya. Dah. Demikian wawancara kami dengan Ibu Meilani. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama nak. Semoga keluarga kecil Ibu diberi kebahagiaan dan keharmonisan. Ini ya Allah. Dan keluarga Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama nak. Ibu juga terima kasih ya sudah mampir singgah ke rumah Ibu. Iya Bu. Kami izin pulang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak ya, hati-hati di jalan. Sekian wawancara dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.